Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak putus-putusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang isimnya yang namanya adalah Al-Wahhab, Maha memberi. Pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kalau kita ingin menghitung-hitungnya, maka kita tidak akan mampu menghitung banyaknya pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka untuk itu, selaku hamba yang selalu menerima pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sebagai khatib, izinkanlah saya untuk mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup ini kita akan dikitari dengan berbagai macam musibah. Dan musibah ini di dalam salah satu definisi yang dicantumkan di dalam salah satu kamus adalah setiap yang makruh, yang tidak disenangi, yang tidak disukai, karena mungkin akibatnya bisa menjadikan kita kehilangan harta benda dan lain sebagainya.
yang tentunya berlaku kepada kita umat manusia. Maka atas definisi ini bisa saja harta yang diberikan kepada seseorang bisa mengakibatkan hal yang tidak disukai bagi seseorang. Bisa jadi dengan pemberian itu dia jauh daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pemberian berupa nikmat bisa jadi itu adalah musibah. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita harus mengimani atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan. Semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam riwayat Imam Muslim, kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat ketetapan-ketetapan yang berlaku bagi makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi, yang jaraknya adalah 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir-takdir kita di atas muka bumi ini, sehingga setiap kejadian tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, tidak luput dari perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu kita melihatnya sebagai berupa kebaikan maupun keburukan. Tapi kita harus yakin semuanya mendatangkan kebaikan untuk kita. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka untuk memahami takdir Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita menyelami sebuah ayat di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tiadalah menimpa salah satu musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan hatinya, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, semua kejadian itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga musibah yang datang, meskipun itu berdampak luas, bisa merugikan kepada umat manusia, maka itu tidak luput dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa beriman kepada Allah,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan hatinya. Siapa yang beriman kepada Allah, kata Ibnu Katsir, siapa yang beriman, semua yang terjadi atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menerimanya dengan lapang dada dan bersabar serta mengharapkan dari musibah itu, dari kesabaran atas musibah itu, pahala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan hatinya, akan memberikan hidayah kepada kalbunya, yang mana ketika dia kena musibah, maka dia bisa memahami di balik dari musibah itu ada hikmah yang terkandung, dan tentu dia mengharap dari kesabarannya itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Apapun yang terjadi di atas muka bumi ini tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diistilahkan itu di luar dari penguasaan Allah Subhanahu wa taala, atau dikatakan salah server, diinginkan seperti ini tapi akibatnya seperti itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merencanakan itu semua, tentu di balik itu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antara hikmah yang terkandung di dalam musibah yang menimpa kita, marilah kita menyelami firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22 dan ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Setiap musibah yang menimpa, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, di bumi dan yang mengenai dirimu, semuanya itu ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz, min qabli an nabraha, sebelum kami ciptakan, sebelum kami realisasikan. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak menyesal apa yang luput daripadamu dan tidak terlalu bergembira dengan apa yang kamu dapatkan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlaku sombong dan congkak. Di antara musibah yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam ayat ini agar kita tidak menyesal terhadap apa yang luput daripada kita ketika kita merencanakan dan menginginkan kebaikan, kemudian kebaikan itu luput dari jangkauan kita, dari pelukan kita, maka kita tidak terlalu menyesal karena kita yakin ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung kebaikan. Dan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita tidak terlalu bergembira. Dengan kegembiraan itu membuat kita congkak dan sombong, karena kita yakin ini adalah bagian daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlaku congkak dan sombong. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوة إنه سميع عليم. أقول قول هذا فأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah kedua ini sekali lagi khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Ubadah bin Samit mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, la tajidu ta'ma haqiqatil iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun yusibaka." Wahai anakku, kamu tidak akan merasakan manisnya iman sampai kamu mengetahui apa yang sudah dicatatkan untuk mengenaimu, maka tidak mungkin akan meleset daripadamu, dan apa yang telah dicatat meleset daripadamu tidak mungkin akan mengenaimu. Inilah buah daripada kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu merupakan hal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengenai kita, sekalipun kita berusaha untuk menghindarinya, maka pasti tidak akan meleset daripada kita. Dan itulah kita harus memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengetahui akan hakikat daripada takdir ini, maka akan membuahkan kemanisan iman di dada ini. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau mentakdirkan musibah yang akan mengenai kita. Maka tentu bagi yang kena musibah, entah itu tenggelam atau terbakar atau jatuh dengan reruntuhan bangunan, maka di dalam agama kita itu terhitung orang mati syahid. Dan bagi keluarga yang keluarganya kena musibah dan meninggal ketika dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya. Kemudian bagi kita yang tidak termasuk orang-orang yang kena musibah, kita bisa mengambil pelajaran bahwa itu semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita menginginkan kebaikan, kita berupaya keras untuk mendapatkan kebaikan dan berupaya keras untuk menghindar daripada keburukan. Jika kita sudah berusaha namun meleset dari perencanaan kita, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا رحمن يا رحيم اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وما يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر.